kepada yaitu Pak Askani Kanwil BPN. Ini tepat di tanggal 15 Agustus. Saya bermaksud menyampaikan update di tingkat pusat terkait proses percepatan penyelesaian konflik agraria di Desa Simalingkar dan Desa Semencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai berikut. 1. Menteri ATR BPN telah bertemu dengan Kepala Staf Presiden atau KSP untuk menindaklanjuti ke Deputi 2. Juga telah bertemu dengan Menteri ATR BPN di kantor Menteri ATR BPN. 2. Dari kedua pertemuan tersebut terkait penyelesaian konflik di Desa Simalingkar dan Desa Semencirim, Menteri ATR BPN menyatakan akan segera menuntaskannya dan telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Menteri BUMN juga telah menyurati Kepala Staf Presiden terlampir yang menyampaikan skema pengurangan aktivitas tetap dan penghapus bukuan aset sebagai solusi penyelesaian seluruh konflik tanah PTPN 2. Pertanyaan saya, Bapak Gubernur, sampai detik ini apakah sudah verifikasi sudah selesai? Verifikasi sudah selesai? Sudah, Bu. Pak, verifikasi sudah selesai belum, Pak? Dari Gubernur? Sudah, Pak, ya? Verifikasi sudah selesai. Itu yang ngomong dari yang tim. Sudah selesai. Pertanyaan kita adalah, sudahkah nama-nama yang terverifikasi dikirimkan ke KSP? Belum ada, Pak. Dan kita tidak pernah sampai persoalan itu kepada kita. Sudah selesai verifikasi pun belum juga dikirimkan. Nyambung lagi, apakah kita mesti cari jalan sendiri? Apakah kita cari jalan sendiri? Kita cari jalan sendiri. Kita pastikan tanggal 23 kita akan aksi jalanan, kita kepung Istana Merdeka. Ini sudah menjadi komitmen kita, Bu, ya. Saya ulangi, dalam kesempatan ini sudah menjadi tekad kita, sudah menjadi sumpah kita. Sabdo Pandito, rawe-rawe atas, malam-malam putung, kita siap berangkat ke Jakarta. Kita buktikan nanti siapa yang berusaha menghalang-halangi persoalan restribusi tanah untuk kita. Itu kita pastikan. Gubernurkah? Atau memang dari istanakah? Nanti akan terjawab. Jadi supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kepastian hukum itu jelas. Karena ini negara mengajarkan kepada kita, inilah demokrasi Indonesia mengajarkan kepada kita supaya rakyat cari jalan sendiri. Ini persoalan yang disuguhkan dan ini adalah fakta. Saya teruskan sedikit lagi. Poin 4. Untuk itu kami mengharapkan dukungan Kanwil BPN Sumut untuk segera melakukan upaya percepatan penerbitan SHM bagi tapak rumah di Desa Simalingkar dan Desa Semencirim, terutama di Desa Simalingkar yang tidak lagi memerlukan sebuah pelepasan. Tidak lagi perlu penghapus bukuan. Kalau Mencirim memang masih perlu hapus buku. Simalingkar nggak perlu. Tapi hingga saat ini, Pak, sertifikat sudah diterbitkan belum, Pak? Ini perintah KSP. Ditujukan kepada Pak Askani. Hari ini kita buka, Pak. 5. Selain itu, kami mendorong Kanwil BPN untuk
memfasilitasi percepatan kerjasama operasional antara PTPN dengan warga desa Semencirim dan Simalingkar, sebagaimana arahan Menteri ATR BPN, Menteri BUMN terkait penyesuaian konflik BTPN. Untuk itu tidak diperlukan perpres khusus, cukup penyelesaian di tingkat KL, kementerian lembaga. Jadi nggak perlu lagi payung hukum. Betul saudara ya? Tolong rakyat jangan dibola-bola dan jangan bohongilah, itu aja jelasnya. Menurut versi dari KSP, tak perlu lagi cerita payung hukum. Jadi menurut mereka saat ini dari gubernur kita itu menduga saat ini Gubernur Edi Rahmayadi dia bersembunyi di balik payung hukum. Bang semuanya. Sementara cerita pelepasan aset dari BUMN, Arya Sunilingga sendiri mengatakan tidak lagi diperlukan perpres secara khusus. Kenapa? Pak, tolong sampaikan kepada Pak Gubernur, ini adalah perintah negara dan yang bertanggung jawab secara hukum adalah negara. Perintah dari presiden. Ini sudah menjadi perintah dari presiden. Apa memangnya di kalangan presiden, di kalangan KSP orangnya blow-on gitu? Orangnya goblok-goblok gitu? Ya, di Sumatera Utara yang paling pinter. Sehingga apa yang terjadi ketika kita juga bertemu dengan Pak Surya Chandra, mantan wakil ATR BPN Sumatera Utara, nomor 1 orang yang pinter, mafianya. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kita siap melawan. Kita siap melawan. Kita lawan. Oke. Tadi poin 5 ya. Masuk 6 jelas ya. Nanti mudah-mudahan ini sampai sama Pak Gubernur. Versi KSP tidak cerita payung hukum. Payung hukum sudah dipikul oleh negara melalui KL, kelembagaan menteri. Ya kalau salah salahkan menteri. Pak Gubernur cukup duduk cantik, kirimkan, selesai. Kami meminta pada kesempatan ini tolong sampaikan sama Pak Gubernur, segera kirimkan data verifikasi yang sudah selesai ke KSP. Karena kata KSP, apa memangnya kami mau cinta-cintaan, balas-balasan surat. Terus gubernur balas surat, KSP balas, terus balasan lagi. Yang korban siapa? Ya kita, gara-gara surat cinta ini. Apakah ini bagian dari politik? Supaya apa? Supaya kita bubar semua. Pasti itu. Pengurus sama pengurus mulai nggak akur. Pengurus sama anggota sudah mulai nggak akur. Anggota nggak ada yang percaya. Anggota sama anggota pro kontra gaduh, bisa bubar semua. Untuk itu supaya ini tidak terjadi, kita pastikan 2022 adalah sebagai hari kemenangan kita. Hidup rakyat. Satu lagi. Nomor 6 ya. Nomor 6 kami mengapresiasi
Kanwil BPN Sumut yang telah bertemu dengan perwakilan warga Simalingkar dan Sei Mencirim. Semoga di tahun 2022 penyelesaian komplit dapat dituntaskan sehingga proses pembangunan perumahan oleh PUPR bisa segera dilakukan dan proses produksi bersama bisa dilakukan di Desa Sei Mencirim. Amin. Jadi ini adalah juga pernyataan dari KSP. Kita pastikan, dia katakan 2022 ini adalah tahun penyelesaian. Kita kawal dan kita pastikan itu harus terjadi. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Kita tidak akan pernah kembali sebelum retribusi itu diberikan kepada kita. Kalau cerita selesai, ini sudah selesai Bapak Ibu. Dan upaya negara adalah menyelesaikan kita. Bagaimana menyelesaikannya? Supaya kita bubarkan selesai. Upaya penyelesaian negara kita acungi jempol. Bapak Ibu, mana jempolnya? Dua-dua. Upaya negara adalah kita apresiasi menyelesaikan rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat semua mati kelaparan selesai. 2 tahun kita tidak berekonomi. Hanya teman Padang Lawas garap. Lah kami tiarap, bukan garap. 2 tahun kita tidak berekonomi. Tidakkah negara pernah memikirkan ekonomi rakyat? 1 hari seperti 1 bulan. 1 bulan hidup seperti 1 tahun. Ini 2 tahun. Janji itu sampai kepada kita, judulnya saja percepatan penyelesaian konflik agraria Desa Simalingkar Sei Mencirim. Percepatan ditandatangani Dr. Randus Muldoko. Saya mau buka rekamannya. Kita buka. Pak, bisa dengar Pak ya? Boleh? Boleh nggak? Pak, rahasia ada di sini semua Pak. Masih ada 7 keranjang lagi ini belum dibuka. Nanti kita akan buka tepat di Istana Negara Pak. Nanti ditarik HP-nya sebelum berapa orang. Bu, orang istri aja pun ada simpanan. Apalagi HP. Ya udah kita perhitungkan itu Bu. Istri saya saja hingga hari ini nggak tahu istri simpanan saya. Artinya apa? Saya cukup ketat menyimpannya, rapi. Tapi kalau cerita negara, kalau disimpan-simpan kayak bangkek, tercium kemana-mana, betul nggak? Saya buka sedikit rekamannya ya. Waktunya masih ada ini. Oke. Pak Direktur dari PTP 2 dan Pak Putih 2 PSI. Nanti malam ada di Bandung. Tarik dan alasan. Hah? Audio. Oh ya gitu. Ya Pak. Itu yang harus kita lakukan. Pak, Ya. Kita menuntut itu tidak. Iya, jangan sudah kita berharap terus.
Simalingkar dan 805 di Simanjiri. Kembali kan? Kembali. Simalingkar 707, 805, Simanjiri 707. Nah ini segera beresin dan sudah ada formulasinya itu masing-masing. Setelah itu terjadi tidak ada lagi yang komplain. Yang kedua, apa itu tapak rumah? Tapak rumah tadi sudah ditentukan. Ada di Simalingkar A. Simalingkar A. Saya minta itu tidak lagi banyak diperdebatkan. Nanti nggak selesai. Untuk itu, hari Selasa PTP bersama-sama dengan BPN, bersama-sama dengan masyarakat turun ke lapangan. Nggak ada lagi pertemuan lain. Hari ini adalah pertemuan terakhir. Amin. Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga, lahan garapan. Lahan garapan di Simanjiri. Kita sudah sepakat petani diberikan 1.500 meter. Tidak ada tawar-menawar lagi, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Amin. Terima kasih Pak. Ya, jadi saya harapkan petani jangan banyak diskusi lagi, karena ini BPN sudah menyiapkan alternatif yang terbaik. Dan saya lihat tadi bersebelah dengan rumah, berarti fasilitas sosialnya sudah cukup memadai. Jadi menurut saya segera hari Selasa jangan lagi ada apa itu tunda-tunda lagi, turun lapangan, disepakati langsung. BPN nanti akan menyiapkan apa itu sertifikat. Berapa lama Pak BPN? Kira-kira? Selasa itu sudah penandatanganan. Jadi kami Oke ya. Tadi ditanya Pak BPN berapa hari? Itu yang ngomong Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Presiden. Beliaulah yang pada waktu itu sesuai dengan perintah Bapak Presiden itu Pak Muldoko lah yang menjadi ketua tim penyelesaian di pusat. Jadi jelas itu pernyataan dari Pak Muldoko, nggak pakai nanti-nanti dan tidak ada rapat lagi setelah ini, segera eksekusi. Hanya pertanyaannya hingga hari ini itu belum juga itu. Jadi kita tadi ada bela KSP, tapi ini nanti kita hantam KSP. Hari ini juga kita bela Pak Gubernur. Tapi awas, kalau silap kita hantam Pak Gubernurnya. Kita yakin Pak Gubernur adalah orang yang baik, membela rakyat dan masyarakat. Hanya persoalan ceritanya dia takut payung hukum. Itu katanya. Insya Allah dalam pertemuan hari ini mungkin saya tidak bisa berlebar-lebar kata walaupun panjang, tapi alhamdulillah yang sedikit ini, karena ini masih sedikit ya, masih ada 7 keranjang lagi yang akan kita buka dan itu akan kita paparkan nanti di Jakarta. Jadi demikian, insya Allah berharap kita tunggu sampai kesepakatan kita ya di tanggal 23 atau bisa maju sedikit, mundur sedikit. Itu kita pastikan. Kalau ini kita tidak dapat berita eksekusi yang jelas tentang restribusi tanah kita pastikan, kita catat, kita akan mengukir sejarah kedua di Istana Negara. Kita pastikan, kita akan lakukan itu. Sekali-sekali Bu, Mak Ganjut, kita nanti telanjang di depan istana.
Kita nanti telanjang di depan istana. Biar negara tahu, untuk membeli pakaian saja kita tidak mampu. Siap? Siap? Kita pastikan itu. Ini sekalian, kita minggu depan akan melakukan konsolidasi besar untuk berangkat kita Jakarta. Kalau negara beritikat niat baik, ya insya Allah kalau sungguh-sungguh membela rakyat terbuka, ini akan segera diselesaikan dan kita tidak sampai aksi di Jakarta. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau rakyat petani dipaksa untuk cari jalannya sendiri, kita pastikan itu akan terjadi. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Petani harus. Petani harus. Petani harus. Hidup petani. Hidup petani. Ya, itu tadi semangat yang berapi-api yang dipaparkan oleh Serikat Tani dari STMB ya. Yang terakhir dari 3 penanya tadi siapa, Bung Sadam? Terakhir ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup tani! Hidup tani! Oke. Ya, sedikit saja mengingat waktu. Tepuk tangan buat semangat kita. Salut bagi saya, termasuk tadi terhadap perwakilan dari kelompok tani, baik dari KTTJM maupun dari STMB Semencirim. Padahal ketua-ketua ini bukanlah pejabat negara yang digaji ya, tapi semangatnya luar biasa. Harapan saya, bapak-bapak, rekan-rekan yang di depan, yang menerima gaji dari rakyat, seharusnya semangatnya bisa lebih dari itu. Betul tidak kawan-kawan? Ya. Sebelumnya salam abdi rakyat untuk rekan-rekan yang ada di depan dan salam Persatuan Perjuangan. Perkenalkan, saya Sadam Ritonga dari Persatuan Perjuangan dan kebetulan salah satu advokat yang sedang mendampingi masyarakat Padang Lawas. Ya, sebenarnya saya menambahkan sedikit tadi cara berpikir tentang negara itu perlu kita luruskan hari ini, betul tidak? Negara itu sejatinya tidak ada. Negara itu adalah persatuan dari rakyat untuk rakyat, betul tidak? Jadi lucu kita mendengar negara pemilik. Negara memiliki owner, negara tolong rakyat bantu pemerintah. Lucu kita mendengarnya. Negara itu nggak punya uang, negara itu punya kas, dan kas itu dihabiskan untuk rakyat, betul tidak kawan-kawan? Kas itu bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Saya yakin bapak-bapak yang di depan sebagai abdi rakyat hari ini adalah orang-orang yang intelektual, yang paham tentang situasi hari ini. Ya, bapak-bapak, dari 2 pemaparan tadi seluruhnya saya mengambil 2 kesimpulan. Ini gendangnya ada 2. Kalau tidak pemerintah pusat yang banyak gaya, atau
pemerintah Sumatera Utara yang rejim mafia. Karena tadi ada bahasa-bahasa yang saya tangkap seolah-olah ini adalah kesalahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, karena kalau kita review masalah hukumnya ini sudah sangat indah. Mulai dari Undang-Undang Dasar tentang memajukan kesejahteraan umum, baru kemudian kepemilikan tanah, Undang-Undang Pokok Agraria, sampai peraturan pelaksananya tentang Perpres tentang pelaksanaan reforma agraria di tahun 2018 itu sudah sangat rigid. Tapi kita bertanya, bahasa yang disampaikan abang-abang saya tadi ini seolah-olah bahwa kita bertanya, yang mau dibagi-bagi ini punya negara atau punya Belanda? Kalau punya Belanda nggak usah dibagi-bagi dong. Berarti pemerintah pusat banyak gaya, kan gitu. Tapi saya yakin bahwa pemerintah berpikir logika sederhana bahwa ini adalah punya rakyat. Persoalannya kebijakan itu belum bisa diimplementasikan di Sumut karena memang kita pertanyakan lagi, BUMN ini punya rakyat atau punya Belanda? Punya Belanda itu. Karena Punya open nih. abang-abang saya yang sekarang menjabat kebetulan menjadi tim GTRA, yang perlu saya sampaikan bahwa kita rakyat di sini hanya ingin seperti lebah, hanya ingin mengambil secukupnya dan yang baik-baik saja. Kenapa bisnis perjudian, kenapa bisnis prostitusi bisa berdiri di eksekutif PTPN 2, sementara rakyat yang ingin mencari sejengkal perut itu sangat sulit. Jadi kembali lagi, ketika lebah, saya berharap ketika lebah diganggu sarangnya, maka kita harus sama-sama menyengat pemerintah, kawan-kawan. Kucing negara, kalau memang negara hari ini memakai logika bisnis terhadap rakyatnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tepuk tangan untuk semangat kita. Hidup tani, hidup tani, hidup rakyat yang melawan. Baik, terima kasih kepada tiga penanya maupun yang menyatakan pernyataan. Sebelum berlanjut saya mau tanya dulu nih kepada bapak-bapak, apakah masih punya banyak waktu luang? Saya pikir pasti banyak karena ada hari ini weekend. Besok hari Minggu. Pastikan setahu saya instansi pemerintahan itu Sabtu Minggu libur. Otomatis punya banyak waktu lah Pak ya untuk hari ini gitu kan. Sehingga kan kita sekali-kali berdiskusi bersama rakyat gitu, biar kita nggak hanya duduk nyaman di ruang-ruang ber-AC, nggak duduk nyaman di sofa-sofa. Ya, tadi dari tiga penanya maupun yang menyatakan pernyataan, ada beberapa poin yang saya tangkap, yang mungkin nanti bisa bapak-bapak tanggepin sekalian lah ya. Yang pertama itu soal negara ini sebenarnya gunanya apa sih? Karena sejauh ini ya siapapun yang mempunyai hubungan kalau digantung itu pasti sakit. Tapi sekarang petani yang ada di Simalingkar dan berbagai sektor lainnya itu nasibnya digantung oleh negara, oleh pemerintah provinsi dan negara. Kasus-kasus agraria yang belum terselesaikan sampai saat ini itu masih menggantung. Ya cukup menyakitkan buat rakyat kecil yang memang hidup pun itu bergantung dari hasil tanah. Dan yang kedua juga, pernyataan tadi juga mengatakan bahwa negara ini nggak ubahnya seperti Sambo yang punya indikasi untuk membunuh rakyatnya. Karena kasus berkepanjangan yang nggak kelar-kelar, itu indikasi besar bahwa itu akan membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Belum lagi bagaimana praktek-praktek politik yang dilakukan oleh negara dengan membuat aturan, kebijakan segala macam, itu terkesan seperti memberi satu mimpi atau ilusi buat rakyat, yang dimana nggak ada suatu ketegasan. Rakyat mau A, negara kok maunya B, sedangkan rakyat dan negara itu punya kepentingan berbeda. Rakyat pengen hidup sejahtera, negara yang harus memfasilitasi itu. Akan tetapi sekarang
administrasi rakyat dipersulit, apa segala macam. Sehingga hal itu cukup membuat rakyat itu berpikir keras, dan juga sehingga ya, nggak heran ketika kawan-kawan dari STMB dan juga SPSB akan jalan kaki ke Jakarta atau ibu kota negara, sedangkan pemerintah daerahnya pun nggak punya peran aktif dalam menyelesaikan kasusnya. Harusnya itu yang perlu direspon lebih. Ya mungkin itu beberapa hal-hal yang mungkin jadi kritik dan juga bentuk penyampaian aspirasi secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat petani segala macam. Mungkin bapak-bapak dari instansi pemerintahan atau gubernuran itu bisa merespon. Terkait juga dari 6 pernyataan dari KSP serta rekaman dari Bapak Muldoko tadi. Mungkin Bapak Erpan dulu yang akan merespon. Baik, terima kasih Mediator Bung Tony ya. Ya, Tony. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menjawab ya, tapi ini kita kan diskusi ya. Diskusi ya, karena kita diperintahkan ke sini hanya memaparkan apa yang menjadi topik konflik agraria dan mencari solusi dan masukan. Dari 3 pertanyaan ini sebenarnya ini menjadi catatan sama kami, khususnya saya yang hadir pada hari ini, kan begitu ya. Jadi kalaupun istilahnya seperti dari Pak Sugianto bahwa BPN harus mengatur tanah ini, itu ada ranahnya yang menjawab BPN, kan begitu. Kemudian BUMN yang menyatakan yang mengatur usaha-usaha milik negara, tanah kok diatur gitu, betul ya Pak Sugianto ya. Itu nanti pihak dari PTPN atau yang berkecimpung ke tugasnya. Artinya saya mau secara pribadi ya, secara pribadi, ini kita diskusi ya. Anggaplah saya ini masyarakat juga, ya, begitu. Jadi terkait tanah yang bukan berarti seperti kata Pak Sugianto aset BUMN. Jadi begini ya. Di kementerian lembaga itu ada namanya aset-aset. Kalau BUMN kan dia mengurusi, itu singkatnya Badan Usaha Milik Negara. Apa aja dia BUMN itu? Bisa PTPN, perkebunan, atau semua kayak Pertamina gitu. PTPN, Pertamina, kemudian Pelindo, kemudian apa nama saya lupa. Atau yang 3 itulah ya. Ini kan punya aset ya, aset bergerak dan aset tak bergerak begitu. Jadi di negara ini tidak boleh katakan BUMN itu punya aset tanah gitu dia. Melalui instansi mana dia misalnya? Perkebunan, PTPN ya. Agak dikoreksi ya dari BPN ya. Karena BPN ini yang punya leader sektornya. Gitu. Kita diskusi supaya nanti kita ada pemahaman lah gitu. Nah, Pertamina punya aset nggak tanah? Punya. Begitu. Perkebunan juga, PTPN juga punya. Jadi inilah di dalam ketentuan dalam penyelenggaraan negara itu mereka mempunyai aturan yang mengatur kepada aset-aset mereka. Ini secara saya pribadi ya, bukan saya membawakan kedinasan gitu. Karena kalau secara kedinasan ada lembaganya yang bisa menjelaskannya ini. Tapi saya mencoba menyatakan bahwa inilah yang ada di BUMN. Kemudian BPN, nanti BPN lah yang menjelaskan harus mengatur tanah ini BPN. Apa sih sebenarnya fungsinya BPN? Begitu. Kemudian terkait dengan Gatra, belum ada sosialisasi oleh BPKH, betul Pak ya, Pak Sugianto ya, betul ya? Ya, Pak, tidak hanya di Padang Lawas Pak, di Labuan Batu saya turun, monitoring semua itu, gitu. Makanya melalui rapat tim kita sudah mengundang BPKH supaya ini ada sosialisasi, karena di peraturan mereka ya, Bang Marul ya, ada perubahan. Nah kita selaku tim juga ya harus menyesuaikan kepada mereka. Jadi artinya kami selaku abdi negara
abdi praja juga abdi masyarakat. Ya ini dia, di masing-masing kelembagaan punya aturan yang boleh katakan ya mengatur tentang gatra ini. Lalu, nah ini dia yang tadi diusul ke Jakarta, lalu ke gubernur, usul lagi ke sana. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini bukan mencari siapa yang boleh katakan di mana sih celah yang salahnya gitu, tidak. Artinya saya mau menjelaskan bahwa ini kan dibentuk suatu tim untuk urusannya persoalannya kayak seperti di Semalingkar dan Semencirin. Artinya tim ini melaporkan kepada gubernur. Nah gubernur pasti akan bertanya sama tim, ini sudah benar nggak gitu. Maka di dalam SK tim KSP itu ada namanya gubernur melaporkan hasil penyelesaiannya. Makanya gubernur melapor, gitu. Gitu deh. Makanya hasil dari gubernur melapor sampai di KSP, ada tindak lanjut dari KSP. Nah, saya tidak mau menanggapi lebih panjang lagi karena ini ada timnya gitu. Gitu loh. Ya. Artinya nanti ini menjadi catatan kami lah. Artinya saya akan sampaikan kepada Pak Asisten selaku ketua tim di sini bahwa ini ada masukan dari rekan-rekan masyarakat petani yang ada di Semencirin dan di Semalingkar. Kemudian saya mencoba dari STMD, Serikat Tani Mencirin Bersatu. Nah, ini hampir sama tadi pertanyaan dengan Pak Sugianto juga. Gitu. Artinya apa yang disampaikan tadi itu ya menjadi catatan saya ini. Ya boleh katakan seperti tadi rekaman dari KSP, perintah langsung Pak ya sama BPN ya, sama PTPN. Nah ini Pak BPN nanti nih yang nanti menyampaikan, karena di tim itu ketuanya kan asisten akan sekretarisnya BPN Deli Serdang ya, itu. Tapi pun ini pun nanti saya sampaikan, gitu. Karena ternyata sudah ada Pak perintah dari Pak Muldoko terhadap BPN dan PTPN. Nah, nanti saya sampaikan, ya, itu. Saya nggak mau panjang lebar bilang, ini begini, enggak. Saya orangnya lurus. Kalau memang katanya sudah ada perintah, saya sampaikan begitu. Itu aja. Dan sudah ada perintah turun ke lapangan, oke, kita sampaikan. Pak kata masyarakat Mencirin sama Semalingkar Bersatu, sudah ada Pak gitu. Ya mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan rapat, dipanggil ini tim semua. Gitu. Nanti kalaupun kami ada rapat dari nanti ada tindak lanjutnya kalau diterima sama pimpinan. Tapi kita yang selaku dari bawahan ini selalu memberikan masukan kepada pimpinan. Gitu. Kemudian yang lainnya ini menjadi catatan bahwa daftar nama ini sudah ada apa tidak. Ini kita akan tanyakan juga nanti sama tim. Kalau sebenarnya sudah ada, gitu, sudah selesai ya, Nina. Itu. Nanti kita sampaikan. Artinya ini saya habis dari sini saya akan lapor sama Pak Asisten. Apa yang menjadi catatan di sini saya lapor. Nanti bagaimana tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bisalah mengetahuinya nanti kita mengalami si Pak Ngadimin. Apakah sudah rapat atau belum? Boleh kontak beliau. Ya. Kemudian kalau Pak Sadam Ritonga ini terkait lagi BUMN. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di masing-masing kelembagaan itu ya saya juga ini pribadi ya. Di masing-masing lembaga kementerian itu kan ada kebijakan mereka masing-masing membuat peraturan dan aturan. Gitu. Ya contohnya seperti BUMN membawain perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan negara. Nah ini punya aturan mereka ke situ. Nah seperti yang bilang Pak BPN tadi, kita ya itu dia terbentur ternyata.
begitu kita bikin kebijakan, benturannya aturan ya, Pak BPN. Itu dia. Jadi persoalan semuanya terkait dengan sengketa tanah ini, penghapusan buku, ya salah satunya itu terbentur. Saya begitu bertugas di bagian perbatasan dan pertanahan, lalu saya di bagian pemerintahan, saya juga bingung gitu. Kenapa ada penghapusan aset ya gitu? Ini pribadi saya bertanya. Saya orang pemerintahan, saya orang ilmu pemerintahan, gitu. Apa yang ibu rasakan, masyarakat rasakan, ya saya tahu itu, gitu. Saya boleh katakan kalau dalam hal rapat, ya pasti akan saya sampaikan ini. Saya sama staf saya juga kami sering bertanya, begitu. Kenapa ya ada penghapusan buku gitu? Nah sampai sekarang kan itu bukan gawenya kami kan di bawah naungan Depdagri. Ini di bawah naungannya BUMN, salah satunya di Menteri di Seknek ya, Pak BPN ya. BUMN ini Menteri ke BUMN ya, oh ya koordinator. Itu dia. Jadi kadang-kadang kalau kita rapat, semua instansi diundang. Jadi boleh katakan ya, saya menjawab dari sisi saya berpendapat ya, bukan dari sisi dari sisi kedinasan. Tapi kalau secara dari kedinasan itu sudah dijawab oleh pada saat waktu Pak apa namanya yang dari SDMD, Pak Yudi waktu itu hadir ya Pak ya. Nah hadir, sudah kita fasilitasi, ayo monggo ketemu sama gubernur, ada perwakilan sama diwakili Pak Fitrius sama kepala biro hukum. Nah jadi jelaskan semua, gitu. Kita tidak ada istilahnya datang ini perwakilan terus kita menghalangi, tidak. Malah saya bilang, saya memberi masukan sama pimpinan, Pak itu ada mau datang itu rekom dari Intel, Polda, katanya. Ayo udah, gitu kita terima. Saya kontak sama Pak Rahim ada nggak tuh terima orang sana? Ada nih Pak, katanya. Udah, bagus, saya bilang gitu. Jadi artinya pemerintah ini tidak membiarkan gitu. Jadi hari ini saya berterima kasih pada kita semua. Ada masukan ini. Oh berarti ini menjadi catatan saya. Saya beritahu sama pimpinan, Pak PLT asisten, Pak ini ada ternyata catatannya ini sudah PTPN dan BPN. Mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan rapat, begitu. Dipanggil ini semua tim-timnya. Cuma ini ya mohon maaf ya Pak, Bapak Ibu sekalian, jangan disalahkan, loh kok mesti kayak gini, kayak gitu. Maksudnya gini, yang dipanggil KSP kan BPN sama PTPN. Tindak lanjut dari KSP itu langsung memang jelas suratnya itu PTPN, BPN sama Menteri BUMN, kan gitu jelas sebenarnya. Gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti catatan ini saya bawa dan saya sampaikan sama pimpinan. Mungkin ada tambahan dari BPN, Pak Uran? Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Tadi setelah mendengar apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi awalnya kami sih datang kemari, memang moderator ini weekend memang kan, namun kami memang datang di sini ya dalam rangka bagaimana kita bisa saling berdiskusi, namun dalam konteks yang memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang sudut pandang. Karena kami pada prinsipnya Bapak Ibu di pemerintahan ini, kami itu dibatasi oleh regulasi. Pertama mungkin yang perlu kami ini kepada Bapak dari KTM ya Pak, maaf Pak apa? STMB, bukan retribusi tanah Pak ya. Nanti salah nanti retribusi tanah yang kita perjuangkan kena pungut pajak kita kan. Tapi namanya redistribusi tanah. Redistribusi tanah itulah tangannya reforma agraria. Melalui pintu itulah kita masuk. Namanya redistribusi, bukan retribusi. Kemudian gugus tugas reforma agraria. Pak, jadi bukan ini gugus tugas reforma agraria, itulah penyelenggaranya. Penyelenggara reforma agraria tadi. Benar tadi yang disampaikan Bapak yang terakhir.
saya tidak pada persoalan tanah Simalingkar dan Mencirim ya, karena itu sudah ada timnya. Saya tidak memberikan komentar terhadap itu, nanti merusak proses yang sudah berlangsung. Namun kami Kanwil BPN siap, karena redistribusi itu kegiatannya ada di BPN, ada anggarannya redistribusi. Tahun ini kita 50.000 bidang Bapak Ibu, 50.000 bidang di 21 kabupaten. Di Deli Serdang ada 5.000 bidang. Dari segi programnya ada, dari segi anggarannya ada. Kita tunggulah nanti bagaimana penetapan subjeknya. Nah itu ya. Jadi dari segi anggaran, dari segi kegiatan itu ada. Jadi tidak hayalan, bukan katanya, ada redistribusi tanah itu. Dan saat ini 50.000, tahun 2017 5.000, 2018 tahun 2017 500, 2018 12.500, 2019 20.000, 2021 27.110, 2022 50.000. Bayangkan Bapak Ibu, itulah redistribusi. Jadi saya hafal betul ada kenaikan target yang dikasih pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Dari 500 menjadi 50.000. Jadi ini saya tidak pada permasalahan tentang Simalingkar dan Mencirim, karena terus terang saya kurang mengikuti tentang ini. Namun biarlah tim yang sudah bekerja itu saya tidak memberikan komentar terhadap itu. Apa komitmen yang sudah dilaksanakan. Pada prinsipnya ada yang namanya seperti disampaikan Bapak itu tadi, redistribusi tanah, biayanya ditanggung oleh pemerintah, biayanya gratis Bapak Ibu untuk bikin sertifikatnya. Ada Bapak Ibu, saya hafal itu, hafal betul karena saya selalu menangani. Kedua, bagaimanakah sebenarnya hubungan negara dengan tanah? Karena disiplin ilmu saya, disiplin ilmu latar belakang saya tentang hukum agraria, wajib saya menyampaikan dari sisi akademis, dari sisi akademiknya. Memang hubungan hukum antara negara dengan tanah itu bukan pemilik, tapi mengandung dua aspek, yaitu aspek privat dan aspek publik. Aspek publiknya itu diatur di dalam pasal 2 ayat 2, mengatur hubungan hukum antara negara dengan tanah, mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan badan-badan hukum dengan tanah, dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanahnya. Jadi negara bukan bertindak sebagai pemilik, berbeda dengan konsep hukum yang ada di negara-negara komunis. Konsep hukum negara komunis, hukum agrarianya itu menganut hukum ajas bahwa negara yang memiliki tanah. Demikian juga negara yang menganut paham yang bersifat swapraja, kerajaan, tanah itu punya raja. Namun Indonesia menganut hukum bahwa negara itu bukan sebagai pemilik tanah, namun negara itu tugasnya mengatur, mengandung dua aspek itu di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria itu undang-undang asli kita Bapak Ibu. Itu mencabut buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan sampai sekarang kita masih menggunakan itu. Tapi khusus hukum tanah kita punya sendiri hukumnya, bukan buatan Belanda. Itu dicabut buku 2 Hukum Perdata itu. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu buku 2-nya nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana negara dengan tanah itu tadi bukan pemilik. Bukan pemilik. Kalau pemilik berarti kita seperti negara-negara lain. Namun ada hubungan hukum. Bagaimana orang memiliki tanah? Orang memiliki tanah tidak bebas Bapak Ibu di negara kita. Tidak bebas seluas-luasnya, ada batasan-batasan, ada fungsi sosial yang diatur dalam pasal 6 UPA. Tidak boleh itu kita seluas-luasnya. Kita punya tanah sampai ke bawah pun punya kita, sampai ke atas pun suka-suka kita, tidak boleh Bapak Ibu. Tapi di negara yang liberal itu dia punya tanah sampai ke bawah punya dia, sampai ke atas punya dia. Di negara kita tidak. Di negara kita hanya permukaannya. Tentang di bawah tanah itu untuk undang-undang lagi yang mengatur, karena hubungan antara benda-benda dengan tanah itu asas pemisahan horizontal. Makanya Bapak Ibu kalau punya sertifikat harus ngurus IMB. Karena IMB itu aturan hukumnya beda. Permukaan tanahnya oke UPA, tapi untuk bangunannya itu berlaku hukum lain. Itulah sebabnya maka hubungan antara tanah dengan bangunan itu
tidak terpisah dia, asas pemisahan horizontal. Di negara lain asasnya ASSI, semua baik tanah sama bangunan itu punya dia semua. Nggak perlu setelah punya sertifikat, nggak perlu bikin INB. Karena dia itu ada perlekatan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya setuju tadi memang negara. Saya berani mengatakan dari sudut pandang saya, negara itu bukan pemilik tanah. Negara itu mengatur, aspeknya dua. Dalam pasal 2 ayat 2 nanti bisa Bapak Ibu baca. Itu tadi. Mengenai dari Bapak yang dari Palas ya, Bapak sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, penguasaan tanah dalam kawasan hutan itu dikasih kesempatan sekali lagi. Jadi dulu ada Bapak Ibu, saya ceritakan aja nih, Perpres 88 tahun 2017 tentang pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Apabila bapak-bapak tidak ikut didata pada tahun itu, maka tidak bisa didata lagi. Berdasarkan Perpres 88 itu. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, bapak-bapak yang masih berada dalam kawasan hutan itu bisa didata lagi. Siapakah pelaksananya? Adalah tim Imper PPTKH. Memang saya ini masukkan buat panitia. Bagaimana kalau forum ini juga mengundang BPKH? Karena BPKH adalah instansi yang mandiri. Dia adalah instansi Kementerian Lembaga Lingkungan Hidup yang ada di Sumatera Utara. Bukan berada di bawah Pemprov atau di bawah BPN. Dia sendiri BPKH yang di LPTIA. Mudah-mudahan ke depan bisa Bapak undang mereka supaya mereka memberi pencerahan, karena yang hadir di Simalingkar tapi ada juga yang dari Palas kan gitu. Nah terkait itu Bapak apa tadi terhadap persoalan tanah Bapak yang masih berada dalam kawasan hutan itu memang dari bawah ke atas Pak. Jadi kesempatan masih diberikan. Silakan Bapak mengajukan melalui pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan apa? Untuk melakukan revisi peta indikatif kawasan hutan. Jadi gini Bapak Ibu, berdasarkan Perpres 88 itu sudah ditetapkan di Sumatera Utara mana-mana saja lokasi kehutanan yang akan dilepaskan. Bisa saja yang tempat Bapak tadi itu tidak masuk di dalam lokasi itu. Dalam Perpres 88 itu kalau tidak masuk di situ ya udah stop, tidak akan lagi boleh. Tapi keluarlah Undang-Undang CK. Bagi lokasi-lokasi yang nggak berada dalam peta yang terbitan Perpres 88 itu bisa revisi Pak. Jadi Bapak segera mengajukan revisi peta indikatif melalui pemerintah kabupaten setempat. Seperti saya katakan tadi, kami pemerintahan ini tetap berjalan dalam ketentuan regulasi. Jadi kalau ada kena pidana segala macam, Undang-Undang CK kan masih membolehkan untuk melakukan revisi. Mungkin disampaikan kepada aparat hukumnya Pak, karena Undang-Undang CK membolehkan kami kok untuk merevisi. Kok Bapak tangkap? Kayak gitu loh Pak. Ya Pak ya, ada di Undang-Undang CK, tapi namanya ganti. Ketuanya itu Pak, kenapa tadi pertanyaan Bapak kok nggak GTRA? Timnya ada Pak sendiri, diketuai oleh Kepala BPKH, wakilnya Kepala Dinas ya Pak Kadimina, wakilnya Kepala Dinas Kehutanan, anggotanya kami BPN. Kalau GTRA ketuanya Pak Gubernur. Tetapi dia spesifik tidak lagi mengurusi tanah hutan, tapi tanah-tanah yang di luar kehutanan. Yang untuk kehutanan spesifik tim Imper PPTK namanya Pak. Silakan Pak, Bapak dari Palas tadi itu mungkin dikasih tahu sama aparat hukumnya Pak, Undang-Undang CK aja masih membolehkan indikatif direvisi. Kok kami ditangkapi? Baca Bapak nanti ya Pak ya, karena kalau nggak kita baca nanti bisa pula kita menafsirkannya berbeda. Itu mungkin. Jadi kami BPN pada prinsipnya ya, kalau saya pribadi menilai organisasi kami ya Bapak Ibu ya, istilahnya BPN ini ya kami berupaya untuk ya setelah terjadi perubahan mindset lah di dalam kami aparatur ini ya, mengikuti pola dari pimpinan tertinggi ya. Bagaimana ya Pak Jokowi kalau dulu mungkin dibilang sertifikat cuma 100-200 per tahun, kalau dia maunya kan 9 juta kan Bapak dia sendiri, tapi memang masih belum menyentuh memang kepada tanah-tanah masyarakat yang berada dalam
kawasan HGU seperti yang di sini ini karena masalah regulasi tadi. Namun biarlah saya mungkin lebih ini, kalau pribadi saya sih lebih mungkin Bapak Ibu kelompoknya ini penguatannya Bapak Ibu lah, bagaimana Bapak Ibu sekalian bersatu gitu untuk saling percaya gitu. Jadi tetap kelompok tani Bapak itu sekarang, besok dan seterusnya itu tetap kompak gitu. Jadi dengan kekompakan ininya mungkin perjuangan Bapak Ibu ini bisa membuahkan hasil. Saya yakin kami pasti ada jalan-jalan keluar. Tapi kalau mungkin ya, saya tidak mau mengkritik Bapak Ibu sekalian, saya juga nggak tahu. Tapi tadi saya mendengar apa yang disampaikan para pembicara, sepertinya ada indikasi. Namun dari sisi pribadi saya sih, saya bisa ya mengatakan kekompakan Bapak Ibu inilah dalam kelompok tani ini nanti mungkin yang membawa pada keberhasilan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Kami yakin, karena peraturan-peraturan itu bukan berarti peraturan itu mati seperti itu aja, kan dia selalu dinamis, ya kan. Bahkan saat peraturan pemerintah pun 2 tahun bisa ganti. Nggak pernah ada peraturan di Indonesia itu seperti peraturan raja, hari ini kayak gini sampai dia mati kayak gitu terus. Kita kan tidak berubah, ada salurannya. Mungkin melalui para penggiat ini, ada walhi, ada KPA, ada kelompok-kelompok ini, kan nggak mungkin semua Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasi. Melalui pimpinan-pimpinan Bapak inilah Bapak Ibu percayakan, memberikan kepercayaan sehingga mereka bisa bekerja untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu. Saya rasa mungkin itu ya pendapat dari kami BPN pada prinsipnya ya seperti saya katakan tadi, dari sisi program dan anggaran kami dari 2017 itu terus meningkat, mendapat anggaran kegiatan redistribusi. Jadi jangan khawatir, karena kita sampai 2024 kita harus menghasilkan 9 juta bidang. Jadi Bapak Ibu ya jangan lewat dari 2024 perjuangan ini, kan kayak gitu. Karena 9 juta bidang itu sampai 2024. Mungkin itulah pendapat dari kami. Terima kasih. Horas. Boleh kita kritisi dulu dari pemerintah tadi. Apa kontranya apanya? Mana nih? Ini sana moderator. Sedikit mungkin kami paham bahwa bapak-bapak sekalian ini adalah tidak mungkin berbenturan dengan regulasi yang ada. Dan saya tahu ada SOP. Saya hanya ingin meluruskan aja tadi tentang persoalan Menek BUMN. Tentang Menek BUMN itu artinya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, misalkan contoh PTPN misalkan. Itu kan bukan SHM, bukan surat hak milik. HGU. Artinya ya memang ini aturan, mungkin ini adalah persoalan ewoh-pekewoh sesama pejabat di tingkatan atas, Menteri APR BPN dengan Menek BUMN misalkan sama-sama menteri, seolah-olah setara, sejajar di sini. Memang aturannya sekarang ada itu gitu. Nah, padahal ini adalah bertentangan. Kalau hak milik SHM itu menjadi hak milik, menjadi include bahwa dia mempunyai hak untuk menjual misalkan, mengalihkan misalkan. Saya pikir itu bukan apa namanya, bukan satu kesatuan yang ini adalah ranah BUMN ketika tanah itu adalah HGU. Nah ini tinggal adalah kebijakan politik di atas itu seperti apa. Nah saya mengapresiasi kedatangan bapak-bapak sekalian, kami paham, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Dan ini adalah memicu semangat kami secara bersama-sama untuk mengevaluasi apa yang harus kami lakukan. Dan kami mendorong bagaimana, ini loh ada tumpang tindih, sama halnya tentang persoalan kesulitan GTRA, tentang apa namanya persoalan pelepasan ex-HGU PTPN ini salah satunya adalah terkendala masalah persoalan tutup buku itu tadi. Nah padahal kalau analisis kami, itu sudah bukan ranahnya Menek BUMN lagi gitu, tapi itu adalah ranah BPN.
Karena tanah ketika itu sudah tidak diperpanjang HGU-nya atau ex HGU, itu sudah kembali ke negara. Dan saya sepakat bahwa negara tidak mempunyai tanah. Hak menguasai dari negara bertujuan adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memang tidak mempunyai hak itu. Tapi menjadi tanda tanya juga saat ini, kontradiktif hal itu kalau negara tidak mempunyai tanah, menjadi Kodam saat ini salah satu usulan menjadi pemilik hak atas tanah juga melalui program GTRA. Tapi nggak usah dijawab di situ. Ini adalah hal-hal yang menggelitik bagi kami di situ. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi atas kehadiran bapak-bapak sekalian untuk mau berdiskusi dengan kami. Saya pikir itu. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Horas menjual-jual membaca Krina. Ya, perkenalkan Bapak, saya Imam Wahyudi dari saya Mencirim STMB Serikat Tani Mencirim Bersatu. Jadi tadi saya agak mengkritisi sedikit tadi, dan kita akan konfrontir dengan dengan pernyataan dari Bapak perwakilan dari Pemprov dan juga perwakilan dari BPN terkait penyelesaian konflik agraria di Simalingkar dan saya Mencirim. Terkait waktu kita ketemu Pak di kantor Bapak di kantor gubernur, di situ kan jelas sekali Pak Gubernur ini meminta payung hukum katanya gitu, dan minta sumber dananya dari mana, kan begitu Pak. Di dalam suratnya Pak Gubernur ke EKSP, jadi jelas dijawab oleh Pak BPN tadi Pak. Artinya Gubernur ini takut. Kenapa kok nggak dikirim-kirim? Nama-nama yang sudah diverifikasi tinggal kirim doang loh Pak. Masalah dananya tadi Bapak tadi kan dari BPM menjelaskan berapa bidang tahun ini yang akan dikeluarkan itu menjadi tanggung jawabnya, keuangannya itu dari Kementerian BPN, betul gitu Pak? Dari BPN begini tugasnya, dari BUMN begini tugasnya. Pak Gubernur tinggal ngasihkan saja. Kenapa kok takut gitu loh Pak? Kita kawani Pak, takutnya. Jadi jangan-jangan Pak, jangan paksa kami akan pergi lagi ke Jakarta sana sehingga terbongkar semua, kan bahaya ini. Kan begitu Pak. Kalaulah memang itu suratnya, ya gitu Pak. Surat Pak Gubernur ke KSP belum dijawab, padahal kita langsung connect ke KSP. Pak, dari KSP menjelaskan yang dibilangkan Pak Widi tadi, tidak perlu payung hukum. Itu Pak catat, tidak perlu payung hukum. Betul nggak tidak? Tidak perlu payung hukum lagi. Jadi masalah dana mengenai kemarin dibilang dari ATR BPN, dari juga dari pemerintah provinsi, biaya pengukuran ditanggung Kementerian ATR BPN. Itu dia Pak. Ditanggung itu semua. Tadi Pak sudah dijelaskan sama Pak dari BPN, itu jelas. Jadi itu saja Pak, tolong dikonfirmasi ke Bapak yang membidangi Pak Asisten 1 kalau nggak salah, ini ketua tim ya Pak ya. Nah itu dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Bang ya. Terakhir. Yang saya hormati ya, perwakilan dari pemerintah Pemprov Sumut, saya Julianto Nenggolan. Kami tahu Pak, mungkin bapak-bapak ini tidak bisa memberi keputusan, tapi saya ingin sedikit menyampaikan, ketika Bapak Joko Widodo yang ke Betisa, sebelum dia masuk pajak Betisa Pak, salah satu dari petani yaitu Ibu Sembiring berhasil menerobos pas Wapres sehingga dia bertemu langsung dengan Pak Jokowi menyampaikan apa permasalahan sini. Terus Pak Jokowi juga kaget, dia kira sudah selesai. Oke, sampai di dalam juga dijumpai juga sama petani Simalingkar juga, ketemu. Dan selang 1 hari Pak Edi Ramayadi mungkin dipanggil ke Jakarta. Kalau berapa hari? 3 dia balik. Terus kelang berapa hari juga Bapak Menteri Pak Hadi datang juga ke Sumut
dengan menggunakan heli. Mungkin di sini ada 7 entah berapa kali dia mutar-mutar. Jadi pertanyaannya Pak, kalau orang bapak-bapak yang di depan ini tahu apa yang disampaikan Pak Jokowi ke Pak Gubernur dan apa saja yang disampaikan Pak Menteri Pak Hadi terkait masalah hanya Simalingkar ini saja ya. Tolong beritahu ke kami Pak sebelum kami berangkat ke Jakarta. Karena betul peristiwa ini agak mirip sama Sambo. Karena begini Pak, kasus Sambo setelah Bapak Jokowi ada 3 kali berkata ini harus dibuka-bukanya, barulah ini berjalan. Begitu juga ini Pak. Jadi maaf Pak ya, kami bukan tidak percaya sama pemerintah daerah tapi kami sedikit ragu gitu aja Pak. Jadi sebelum kami berangkat ke Jakarta mungkin jawaban bapak-bapak ini membantu kami nanti apa menjadi bahan juga kami sampai di pusat nanti Pak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan kami melemahkan semangat teman-teman, memang harus dipastikan keberangkatan itu kalau memang mau cepat selesai. Cuman bagi kami persoalan ini kan rumit, sama seperti saya sampaikan tadi, penguatan organisasi kita, konsolidasi kita harus kuat. Teman-teman yang mau berangkat, pasukan dipecah 2 kawan-kawan, lahan juga harus ada yang jaga. Kebanyakan kami di sana, begitu anggota pengurus kami masuk, lahan kami udah hilang separuh. Jadi harapannya ya kita semangat aja untuk teman-teman untuk berangkat, tapi lahan jangan ditinggal, ya. Karena musuh kita cuma 1 yang nampak, yang nggak nampak banyak. Jadi harapannya tetap semangat, tapi lahan kita nomor 1 Bu. Kami juga kemerdekaan kita, keberhasilan kita karena sudah menguasai lahan. Kalau enggak kita nggak bisa apa-apa. Jadi harapannya memang yang mau berangkat ya kami doakan. Cuman karena persoalan kita ini bukan hanya di provinsi, di lahan, di pusat, semua harus ada orang-orang kita. Pengkaderan itu penting teman-teman pengurus. Lapis 2 kita, lapis 3 kita harus ada di lapangan. Pendidikan agraria harus ada juga. Anak keturunan kita harus paham perjuangan kita. Setidaknya mereka bisa mendoakan kita gitu. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau yang lain-lainnya nih kita lihatlah. Regulasi ya memang seperti itu. Makanya kami dari KPA selain pendampingan advokasi juga penguatan organisasi penting. Supaya memang perjuangan yang lama ini nggak buyar kata teman-teman STNB nanti. Ada kekhawatiran. Kalau kami sendiri sudah merasakan. Begitu pengurus kami masuk, ketua dan wakil ketua itu lahan hilang separuh. Anggota murad marid. Jadi harapannya lebih matang lagi. Posisi-posisinya diatur. Jangan kita membabi buta. Kadang-kadang kompor sebelah ini ngeri kali. Kadang-kadang bukan dari hatinya, memang ada pesanan supaya petinggi-petinggi ini tidak ada di tempat sehingga anggota bisa dibubarkan. Harapan kami seperti itu, lebih matang lagi. Memang proses memang lama. Kami 2016 mulai, 2002 bukan selesai, malah pengurus ditangkapi. Karena memang kami ada kelemahan, terutama di regenerasi. Jadi sebelum redistribusi kita regenerasi ketua. Pimpinan-pimpinan kita nih kita wakilkan ke anak turunan kita. Nggak bisa kita main sendiri aja gitu. Mungkin ini penguatan dari kami, pesan supaya apa yang kita perjuangkan lebih berhasil lagi. Kalau sistem, kalau umpamanya tahapan-tahapan itu sudah kami lalui, tapi percayalah makin pening kita karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita yakin ini akan selesai kalau memang ada penguatan di organisasi kita. Kaderisasi itu sangat penting kita organisasi tadi. Kalau kita kuasai sendiri, kita kerjakan sendiri, kita mainkan sendiri, pening sendiri, susah sendiri, terakhir mati sendiri kita.
harapannya ini jadi kerja bersama. Yang namanya pengurus itu ya lebih dari satu. Teman-teman harus bisa bertindak dengan sistematis. Artinya semua tindakan itu dihitung efeknya, dihitung potensinya, dihitung juga kelemahan kita supaya kita tetap diperhitungkan. Demikian sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian dari beberapa pendiskusian kita hari ini ya gitu. Saya coba akan menyimpulkan beberapa hal yang mungkin saya tangkap dari hasil pendiskusian kita. Yang pertama, dari beberapa panjangnya kasus-kasus atau konflik-konflik agraria yang belum terselesaikan hingga saat ini, itu sebenarnya bukan dari bagaimana kita bergerak apa segala macam, tapi kerumitan, kepanjangan dalam masalah ini sebenarnya itu diperumit oleh negara itu sendiri. Ada beberapa hal yang membuat negara itu memperumit penyelesaian kasus-kasus atau konflik agraria. Yang pertama, pada persoalan pembagian banyak bentuk lembaga-lembaga yang mengurusi bidang tersebut, sehingga itu akan mengurusi atau menghabiskan banyak anggaran juga. Dan yang kedua, seperti yang dipaparkan tadi, juga ada banyak sekali undang-undang atau peraturan-peraturan yang saling timpang tindih, sehingga kebijakan-kebijakan takut dengan undang-undang A padahal undang-undang B itu mendukung hal tersebut, sehingga tidak ada pastian hukum yang akan digunakan di Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga perlu melihat bahwa pesan dari kawan-kawan KPA tadi juga itu menjadi salah satu hal yang cukup membakar semangat kita ke depan, karena kita belum tahu kapan konflik ini akan selesai, kapan konflik ini akan berakhir, akan tapi kita perlu menyiapkan regenerasi ke depannya. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat saya tarik, karena di depan sini kita belum bisa mengambil satu kesimpulan atau penyelesaian kasus. Kita hanya berdiskusi bagaimana membuka pemikiran kita, membuka hasanah berpikir kita untuk melihat sejauh mana keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang tertindas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.